Untuk video kali ini, saya akan memperlihatkan latihan 1.1 yang ada di modul aplikasi perkantoran yang saya bagikan sebelumnya. Jadi latihan 1.1 ini yang pada di bagian Microsoft Office Excel, halaman 13 di modulnya. Jadi di sini kita akan melakukan latihan menggunakan fungsi matematika. Nah, di modul sudah saya jelaskan beberapa fungsi-fungsi dasar yang ada di Microsoft Office Excel. Misalnya fungsinya sum itu digunakan untuk melakukan penjumlahan data dalam suatu range data tertentu. Kemudian untuk menghitung rata-rata bisa digunakan fungsi average. Kemudian untuk menghitung jumlah data dalam suatu range data, kita bisa menggunakan fungsi count. Serta fungsi-fungsi yang lain yang bisa kalian lihat di modul yang saya sudah bagikan di Telegram Group. Nah, kemudian untuk latihan 1.1 di sini, kita bisa menggunakan formula. Jadi data yang ada itu adalah kolom C dan D, yaitu atau yang saya beri nama untuk tabelnya itu kolom X dan Y datanya. Jadi datanya range-nya itu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, kemudian 2, 4, 6. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk angka-angka seperti ini kita bisa mengertikan hanya bagian pertama dan kedua saja, dan selanjutnya kita bisa blok dan menarik sel tersebut. Ini modelnya seperti itu. Nah, kemudian untuk formulanya, misalnya di sini kolomnya X tambah Y, kita bisa menggunakan fungsi sum. Jadi fungsi sum, untuk penggunaan fungsi sum itu, kita klik sama dengan, kemudian ketikkan sum. Nah, nanti di sini muncul daftar rumus atau formula yang bisa terkait dengan formula sum. Kita bisa pakai tab, pilih dulu, aktifkan seperti warna biru seperti ini, kemudian pilih tab. Nah, setelah itu sum buka kurung, kita bisa blok yang mana yang akan dijumlahkan, sel yang mana yang akan dijumlahkan. Berhubung di sini hanya ada 2 kolom yang akan dijumlahkan, jadi kita blok kolom 1 dan 2. Nah, untuk formulanya itu, dia akan menunjuk, kalau misalnya dalam satu baris, dia akan menunjuk kolom, nama kolomnya, kemudian baris keberapa, kemudian titik 2, kemudian kolom terakhir, kemudian baris keberapa. Kita tutup kurung, kemudian enter. Jadi ini saya hapus dulu terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita sudah menuliskan satu formula. Jadi karena di bagian baris selanjutnya itu formulanya sama, jadi kita tinggal pakai copy selnya saja. Klik tahan dan tarik. Coba kita lihat. Semuanya pakai sum. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk pengurangan? Kalau untuk pengurangan, dia tidak memiliki formula seperti sum, tetapi biasanya kita langsung pakai formula dari simbol kurang. Jadi kita klik selnya yang mana yang akan dituangkan, kemudian di enter. Setelah itu kita sorot bagian sudut kiri, sudut kanan bawah, kemudian klik tahan dan tarik. Rumusnya karena dia ada di baris ke-15, jadi C15 dikurang dengan kolom D15. Nah, kalau kali bagaimana? Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, hampir sama, jadi tinggal pakai simbol kali.
Begitupun dengan bagi, kemudian, nah kalau untuk akar, kalian bisa lihat di rumus itu, fungsi yang di modul, ada fungsi untuk menghasilkan akar kuadrat positif dari sebuah bilangan, yaitu fungsinya namanya SQRT. Jadi bisa kita pakai SQ, nanti muncul SQRT, kita pilih, kemudian sorot formula nomor yang akan kita akarkan. Jadi kalau di sini akar X, jadi SQRT C6. Tutup kurung, enter. Kalau untuk pemangkatan 2 biasanya, dia pakai simbol cutting yang kita gunakan di shift 6. Jadi misalnya X yang bermain sama, kita bisa klik seperti ini. Nah, kalau untuk Y pangkat X, jadi D6 simbol caping, kemudian karena pangkat X, jadi X-nya itu adalah C6. Ketika kita mengklik formula barnya seperti ini, maka biasanya formulanya itu akan aktif seperti ini. Jadi setiap sel yang kita jadikan elemen dari formula kita, dia akan aktif berwarna seperti tampilan yang ada di layar. Microsoft Excel terkadang ketika kita menggunakan formula itu akan muncul simbol tanda pagar seperti ini. Ini menandakan bahwa kolom kita kurang lebar. Jadi kita tinggal tarik saja sampai tanda pagar tersebut hilang dan menunjukkan angka yang sesuai. Nah, kemudian untuk menghitung jumlah keseluruhan, nah kalau tadi kita membuat jumlah itu berdasarkan barisnya, sekarang kita ingin menjumlahkan dalam satu kolom. Ketika kita ingin menjumlahkan dalam satu kolom, kita bisa mengetikkan sum juga, kita akan menghitung jumlah keseluruhan. Kemudian kita blok mulai dari titik awal sampai dengan titik akhir elemen data yang akan kita jumlahkan. Nah, untuk formulanya bisa kita lihat E6 berarti sel pertama data tersebut berada, yaitu ada di sel E6, dan sel yang paling terakhir data tersebut ada di sel E5. Jadi ibaratnya itu E6 sampai dengan E15. Sorry, tadi E15 ya. Jadi 3, 7, 11, dan sampai 39 ini kita jumlahkan keseluruhan. Enter, maka muncul keseluruhannya. Kemudian untuk menghitung rata-ratanya, kita bisa menggunakan average. Ini kelebihan, biasanya kita perhatikan simbol atau warna dari elemen data atau range data yang kita hitung. Nah, seperti ini, untuk menghitung rata-rata, selnya berlebih sampai di sel E16. Padahal yang kita ingin hitung rata-ratanya itu adalah jumlah antara data 1 sampai dengan 10. Berarti E15. Coba kita lihat warna birunya. Jadi mulai di data pertama sampai di data ke-10. Dan enter. Nah, kalau tadi untuk menampilkan beberapa angka di belakang koma, kita bisa klik di menu home, bagian number, ada bagian angka 00 di situ. Kita bisa menambahkan atau mengurangi berapa angka di belakang koma. Atau kalau membuatkan